Oke, jadi untuk pengembangannya udah selesai dan saya bakal coba untuk demoin. Jadi requestnya itu kita diminta untuk bangun sebuah website seperti Kanban ya, Kanban. Jadi nantinya itu ada multi user di mana masing-masing user itu dia bisa memanage data pekerjaan mereka masing-masing. Jadi seperti to-do list, tapi ini versi ini ya versi multi role di mana nantinya itu dia data-datanya itu terintegrated dan ada admin ataupun ya account admin, dia itu bisa memanage data, bisa memantau data dari para karyawan seperti itu. Jadi kita coba untuk lakukan demo. Jadi ini adalah tampilan awal dari halaman. Ini adalah tampilan login. Jadi nantinya itu kita udah terapin fitur autentikasi di mana dia akan secara otomatis untuk melakukan pengecekan apakah si user ini udah login atau belum. Jadi seandainya user ini udah login, itu nanti dia akan diarahkan oleh middleware ke ini ya, ke root yang sesuai dengan role mereka. Jadi misal nih kalau si user itu login sebagai admin, itu nanti dia bakal diarahkan langsung ke halaman admin. Begitupun sebaliknya kalau seandainya role dari user itu adalah karyawan, dia bakal diarahkan ke halaman karyawan. Oke, untuk di halaman login ini dari sisi UI itu udah saya coba untuk sesuaikan, dan ini adalah UI yang menurut saya paling optimal. Ya mudah-mudahan ini ya bisa diterima juga. Jadi nantinya itu dan juga di bagian password itu kita udah tambahin I button. Jadi di sini ada button buat show passwordnya. Jadi karena tipe password itu dia bakalan di hide seperti ini ya. Nah nantinya itu kita diminta untuk ditambahin button I button seperti ini. Jadi si user itu bisa memvalidasi inputan yang udah dia input ya. Kemudian di bagian daftar itu kita udah tambahin juga di sini ada I button. Oke, mungkin kita coba aja langsung login ya. Kita bakal coba login ke root dulu sebagai admin. Kita bisa lihat beberapa data di admin. Oke, untuk di admin ini kita bisa lihat ada dashboard. Nah, di dashboard ini kita nggak tampilin begitu banyak data. Kita tampilin data yang sekiranya ini aja ya, sekiranya penting. Pertama itu di sini ada total employee. Jadi kita bisa lihat ada berapa total data karyawan. Kemudian di sini itu ada task employee. Jadi kita bisa lihat ada berapa total tugas dari para karyawan secara keseluruhan. Kemudian itu ada task default employee. Jadi ada mekanisme default task ya. Jadi atau tugas ini ya, tugas utama atau tugas default. Jadi dia itu kita bikin mekanismenya ini menggunakan cron ya. Jadi dikarenakan setiap user itu bisa di define tugas ya tugas default dari masing-masing employee itu bisa di define. Nah kita gunain metode cron. Jadi nantinya itu datanya itu bakal secara otomatis diinjek sama cron. Katakanlah kita set data cron itu di setiap jam 3 pagi. Jadi secara otomatis di setiap jam 3 pagi data atas default itu yang sesuai dengan harinya ya. Misal kita set uh, default untuk ini ya, default task untuk salah satu user atau salah satu employee. Nah nanti dia bakalan kita bisa define untuk hari ini, untuk hari Senin itu apa, hari Selasa itu apa, Rabu dan sampai Sabtu itu apa-apa aja tugasnya. Nah nantinya itu setiap jam 3 pagi, nah task itu akan selalu diinjek ke task dari si employee itu. Jadi task default itu bakalan muncul di data tugasnya nanti. Oke, jadi kita gunain metode cron. Jadi nantinya itu cron itu bakal dieksekusi secara berulang, tapi kita bisa set waktunya. Katakanlah kita set di jam 3 pagi seperti itu.
Oke, itu untuk dashboard ya. Kemudian di bagian sini ada task. Nah, di bagian task itu kita bisa lihat beberapa data. Di sini pertama itu ada employees. Nah, di sini ada employee list ya. Jadi list karyawan. Nah, di sini benar kita punya 3 data karyawan. Di sini kita ambil full name. Jadi kita bisa tahu nih nama lengkap dari masing-masing karyawan. Kemudian di sini ada data berapa tugas yang masih pending, tugas yang udah dikerjain dan juga berapa tugas yang udah done. Nah, di sini juga ada data berapa tugas default dari masing-masing user. Jadi kita bisa lihat untuk user, full name user, itu task defaultnya itu ada 2, untuk task done-nya itu ada 4, dan juga task ongoing-nya itu udah ada 4, task pending-nya udah ada 3. Jadi nanti masing-masing user itu punya tugas mereka sendiri, dia punya data mereka sendiri. Nah, di admin ini kita bisa mau manage juga. Jadi kita kasih akses buat si admin untuk memanage data task ini. Seperti menambahkan task baru, mengubah default task, dan juga mengubah beberapa data nantinya. Oke, kalau di bagian action itu ada task, kemudian itu ada default. Nah, bedanya adalah default itu tempat kita buat mengatur data task default untuk si user ini. Jadi kalau kita pencet di sini, nah ini kita bisa lihat ada beberapa data, ada 2 data task default. Pertama itu kita lihat di sini, ini ada day, kemudian name, dan juga content. Jadi day itu tuh kita bisa tetapin, jadi di hari Senin si user ini mesti melakukan apa aja tugas defaultnya ya. Jadi tugas utamanya itu dia mesti lakukan apa. Misal di sini hari Senin itu melakukan pengecekan server. Oke, kemudian di hari Selasa itu dia mesti apa, seperti itu. Kalau kita pengen untuk actionnya itu ada hapus dan juga ada new default task. Jadi kita bisa tambahin task baru nanti ya di sini. Jadi misal kita bilang aja itu oke, mungkin nah di sini misal kita kita kasih tugas ya ke si karyawan ini untuk membeli makan siang. Tugasnya itu kita set ke hari Rabu. Jadi gini. Nah, jadi di sini kita udah nambahin satu data default task untuk si user. Jadi nantinya itu cron bakalan secara otomatis mengenerate task baru ya. Dia bakal coba cek tanggal perintah itu dipanggil tanggal kapan, dia bakal get harinya. Nah, jadi dia bakal cek apakah si user ini mempunyai default text di hari itu. Nah, kalau ada nanti dia bakal inject data tasknya ya. Seperti itu untuk mekanismenya. Oke, itu untuk default task. Jadi kalau kita kembali juga di sini, nah kita bisa lihat di user itu default tasknya udah ada 3 ya. Jadi dia udah bertambah. Kemudian di bagian task ya, kalau di bagian task itu, nah kita bisa lihat di sini, ini adalah tampilan dari tasknya ya. Jadi kita bikin cukup simpel ya di sini. Oke, jadi di sini ada 3 column. Pertama itu statusnya pending, kemudian ada in progress, dan juga ada complete. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah data task dari user. Oke, ini kita ada di admin ya. Jadi si admin juga bisa melakukan perubahan terhadap data tugas dari user ini. Seperti dia bisa mengubah. Jadi kita bisa lihat ini kan ada satu data nih, statusnya masih pending. Nah, dia bisa pindahin dari pending itu ke progress seperti ini. Oke, dia bisa refresh, dan kalau kita refresh tengok, kita bisa lihat datanya ini udah kesimpan ya. Dia juga bisa nambahin data baru. Oke, jadi kalau kita lihat di masing-masing column itu punya button new ya. Jadi nah, button new itu digunain untuk nambahin data tugas baru. Jadi si user itu bisa memilih, baik user ataupun admin itu bisa memilih dia pengen nambahin data yang mana, entah yang di bagian pending, di bagian di progress, ataupun di bagian complete. Jadi oke, jadi mungkin ada kemungkinan si karyawan itu pengen nambahin data dan langsung mengubahnya itu ke complete seperti itu. Jadi dia bisa secara otomatis nambahin data. Di sini kita bisa data complete. Nanti diisi datanya seperti task title dan juga task detail. Dan ya,
Jadi untuk admin ya, ini admin bisa menambahkan data tugas baru untuk si karyawan, dia juga bisa mengedit. Jadi gini dia bisa edit, kemudian dia bisa hapus dan juga dia bisa ubah status gitu. Oke, itu untuk task ya. Kemudian di bagian sini ada employees. Jadi kita bisa lihat di sini ini ada daftar karyawan dari daftar dari masing-masing karyawan ya. Nah, di sini itu fungsi utama dari employee itu si admin itu bisa menambahkan employee baru. Jadi dia bisa menambahkan data karyawan baru. Nah, di sini itu ada kita minta untuk mengisi foto profil. Defaultnya itu dia bakal menyesuaikan nantinya dengan jenis kelamin. Jadi kita bisa lihat ini defaultnya itu untuk pria ya. Tapi kalau seandainya kita pilih perempuan nantinya di sini gendernya itu nanti dia bakalan seperti ini. Jadi dia bakal secara otomatis menyesuaikan. Oke, ini cuma tempat buat nambahin akun baru aja ya. Kemudian di bagian sini itu ya datanya. Jadi kita bisa edit juga datanya, terus bisa juga langsung hapus si user. Kemudian di bagian settings, jadi di bagian settings ini ya kita bisa melakukan manage data web, seperti kita bisa atur title, web icon dan juga copyright. Dan untuk logo itu udah saya coba implementasiin, cuma ya setelah saya coba cek itu ternyata kurang oke menurut saya ya. Kenapa? Karena emang logo yang diberikan itu tuh kurang jelas. Nah, kalau kita bikin besar itu nantinya dia nggak simetris. Dan kalau kita bikin kecil dia itu nggak kelihatan tulisannya. Jadi ya menurut saya lebih bagus seperti ini. Tapi nanti seandainya tetap pengen ya oke, tentu bisa diubah seperti itu. Ya itu untuk si admin ya. Jadi ya kita bisa lihat di sini itu adalah fitur-fitur utama dari admin. Oke, mungkin kita bakalan coba langsung aja ya untuk demoin. Jadi kita bakalan open dari sisi si user juga sekarang di sini. Oke, ini dan ya. Oke, cool. Jadi di sini kita bakal bikin juga di sini. Oke, ya jobs login. Nah, di sini itu tempatnya untuk si ini ya, untuk si admin, sedangkan di sini itu untuk si user. Jadi kita bakal coba login ke user. Oke, nah di sini kita udah login ya. Untuk UI-nya itu kita abain dulu ya untuk ini. Jadi karena memang dia mesti kayak gitu. Kita bikin gini aja. Oke, jadi kita bisa lihat di sini itu tempat untuk admin dan di sini itu tempat untuk si user. Jadi kalau di user itu ada dashboard. Nah, dashboardnya itu ada tiga ya. Pertama itu berapa total data yang masih pending, data tugas yang masih pending dari si user itu. Kemudian itu berapa tugas yang udah ongoing dan juga yang berapa yang udah selesai. Seperti itu. Jadi kalau kita coba cek di task, oke, gini. Ya, ini task kalau dari sisi si ini ya si user. Jadi si user itu bisa nambahin data sama kayak tadi yang ada di admin. Oke, itu tambahin data sesuai dengan status, juga dia bisa melakukan pengeditan, terus bisa ngehapus data juga di sini. Jadi ya kalau pengen dihapus ya dihapus. Nah, kita bisa lihat di sini datanya udah hapus. Kemudian kalau kita cek di sini juga untuk task pendingnya udah jadi satu. Oke, nah di sini kita coba untuk cek apakah datanya ini beneran udah ke update atau belum. Jadi kalau kita coba lihat, katakanlah saya pengen ubah data ini ke sini ya, ke complete ya gini. Tapi sebelum itu kita coba cek untuk di dashboard. Kita bisa lihat untuk yang ongoing itu ada 5 dan untuk yang down itu ada berapa ya? Ada 4. Nah, jadi kita bakal coba untuk ubah statusnya ini ke complete jadi gini. Nah, secara otomatis itu nantinya itu yang ongoing itu 4 sedangkan yang complete itu 5 ya. Jadi kalau kita cek di sini, nah seperti yang saya bilang di sini datanya udah berubah. Dan kalau kita cek lagi di bagian task itu datanya udah kesimpan. Oke, kita bisa pindahin ini dan kalau kita cek di sini, nah ini datanya udah menyesuaikan. Oke. Oke, mungkin ya kurang lebih sama ya untuk fungsinya. Itu fungsi dari task. Kemudian di bagian profile, nah di profile itu si user bisa melakukan perubahan terhadap data profile masing-masing.
Oke, nah di sini seperti bisa mengubah profil, kita bisa coba ubah profil ya. Oke, ini mungkin kita coba save dan oh sorry, ini kenapa ya? Oh kayaknya susah, mau kita coba ambil yang ini ya. Oh ini masih ada problem ya di proses upload data, jadi kita bisa lihat di sini datanya nggak keubah nih. Setahu saya tadi udah ya, udah oke. Oh ya, jadi saya bakal coba untuk fix dulu nih. Oke, saya bakal coba untuk fix dulu ya. Oke, jadi untuk bugnya udah saya coba perbaikin. Jadi kalau kita coba untuk ubah, oke kita coba ubah aja. Kita ubah dan kita save. Oh ya, kita cari foto yang cukup unik. Jadi ini kita coba ubah dan ya kita bisa lihat untuk fotonya udah berubah, profilnya udah berubah. Di sini udah berubah untuk profile, cuma dari sini belum keload ya. Jadi karena kita memang mesti melakukan relogin lagi atau logout dulu dan login lagi, baru profilnya bakal keload nanti ya di sini. Kalau kita coba ubah users ini, nah ini datanya bakal kesimpan. Kita ubah phone number, lalu alamat gini, itu datanya bakalan kesimpan ya. Sebelumnya itu ada problem, jadi dia juga bisa ubah gender. Oke, ini. Tapi kalau yang di admin itu saya udah pastiin itu udah working ya. Jadi di sini tempatnya itu si admin bisa mengubah profil dari si user. Kita bisa lihat untuk profilnya belum keubah ya untuk user. Nah kalau kita reload, nah untuk profilnya udah berubah ya. Oke, kita coba untuk melakukan perubahan profil dari sisi admin ya. Jadi kita coba ubah profil. Oke, kita coba select image dan ya. Oke, nah seperti yang kita lihat, nah di sini si admin udah bisa merubah data profil dari si user. Oke. Oke, nah terakhir ini kita mesti coba tes si cron ya. Jadi ya kita bisa coba tes. Pertama itu di bagian kita bisa lihat dulu di bagian si user ya. Jadi target kita ini ya, user ini. Nah kita bisa lihat untuk statusnya itu kita coba bikin dia itu pendingnya kosong ya gini. Nah nanti kita bakalan set di tasknya itu, kita bisa lihat di sini untuk di hari Rabu, sorry, hari Selasa itu value nya ini ya. Jadi kita coba hapus dulu. Oke, default task. Ya untuk value-nya ini saya coba untuk dummy aja. Nah di sini kita set ke Selasa dan kita simpan. Nah kita udah pastiin kalau si data ini dia itu udah mempunyai data default task di hari Selasa. Nah nantinya itu cron kita itu kita bisa set di server cron. Ya kita bisa set di server cron di sana. Di sini aja biar lebih enak ya. Jadi kita coba untuk localhost ini jobs, nantinya itu kita langsung set aja ke di sorry saya lupa ya, untuk rootnya itu dia ada di sorry di sini. Oke, jadi ini nanti kita akses aja atau kita setup aja untuk cronnya. Nah ini secara otomatis nantinya bakalan keakses. Jadi kita coba cek dulu ya di bagian task itu untuk si user ini kan pending belum ada ya. Nah setelah cron ini di eksekusi,
Nah, di sini dia bisa bilang task for Selasa have been successfully. Jadi tugas-tugas di hari Selasa itu udah berhasil inject secara sukses. Jadi kalau kita coba refresh di sini, boom, nah datanya udah muncul. Jadi itu untuk functionality-nya seperti itu ya. Begitu juga dengan data dari masing-masing karyawan. Jadi itu bisa di specify. Kalau kita coba untuk login ya kita bakal coba login menggunakan ini. Oke, di mana ya? Di sini kita coba untuk logon dulu. Ya ini dan ya kita coba user, boom. Nah di sini itu belum ada ya datanya nggak masuk. Kita bisa lihat di sini. Karena memang data si default tadi itu hanya ditujukan untuk si user tertentu. Kita nggak set data default itu untuk user ini di admin. Nah kalau kita coba set di sini di bagian default, oke kita bikin hari Selasa. Oke, tugas Selasa kita simpan. Oh sorry, waduh, kita coba hapus dulu ya. Jadi sini ada double, dan untuk tugasnya itu dia bisa double ya. Dia bakalan tetap misalnya di hari Senin itu datanya itu ada beberapa data default ya atau tugas default. Oke, kita coba oke mungkin nah kita set day-nya itu ke Selasa, dan kalau kita save dan kita coba cek di bagian task sorry di sini ya. Jadi ini kita coba di bagian task itu kan masih kosong ya. Nah, kalau kita coba refresh di sini, oke, dan kita lihat lagi di sini, nah datanya udah muncul. Jadi kita hanya perlu memastikan si cron itu mengeksekusi root ini secara konsisten di jam tertentu yang udah kita tetapin. Oke, mungkin segitu aja untuk demonya. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti dan ya mudah-mudahan sesuai request ya. Oke, terima kasih.